Pemirsa, isu kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 per bungkus membuat publik, khususnya perokok, tersentak. Namun pemerintah menyatakan masih akan membicarakannya terlebih dahulu. Rencana ini bersama para stakeholder. Harga rokok yang relatif murah ditengarai menjadi penyebab tingginya jumlah konsumen rokok di Indonesia. Di antara negara-negara Asia Tenggara, rata-rata harga rokok di Indonesia termasuk murah. Begitu juga dibanding harga rokok di dunia, Indonesia termasuk murah. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mayoritas masyarakat setuju jika harga rokok dinaikkan. Bahkan 46% setuju kenaikannya mencapai Rp50.000 per bungkus. Kenaikan harga rokok melalui kenaikan tarif cukai selain dapat mengurangi jumlah konsumen, juga diharapkan akan menambah pemasukan negara melalui cukai rokok. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan baru mengenai tarif cukai rokok. Sementara itu pemerintah akan membicarakannya dengan DPR dalam penyusunan RAPBN 2017. Seperti yang bisa dilihat, Kementerian Keuangan akan melakukan kebijakan mengenai harga jual eceran maupun cukai rokok dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Cukai dan juga dalam rangka rencana APBN tahun 2017 yang sampai saat ini kami masih di dalam proses konsultasi dengan berbagai pihak dan nantinya akan bisa diputuskan sebelum APBN 2017 dimulai. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan kenaikan tarif cukai rokok akan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan. Kita mempertimbangkan kepentingan industri, terus kemudian yang petani rokok dan juga konsumen juga kan perlu dipertimbangkan juga. Konsumen itu bisa dua, konsumen itu di masalah kesehatannya dan juga masalah kebutuhannya dia. Jadi kita pasti pertimbangkan dan kalau ada orang yang kasih studi juga kita masih pertimbangkan. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kenaikan tarif cukai rokok yang diikuti kenaikan harga rokok hingga Rp50.000 per bungkus akan menyuburkan peredaran rokok ilegal. Kalau harga rokok di atas Rp50.000 misalkan dengan wacana ini, orang bukan tidak mengkonsumsi rokok, saya kira konsumsinya tidak berkurang, tetapi justru berbahaya karena dia mengkonsumsi rokok yang ilegal dan tidak ada pita cukainya dan ini tidak terdata oleh pemerintah. Artinya ada konsumsi liar nanti. Banyak kepentingan terkait harga rokok ini sehingga pemerintah butuh perhitungan cermat untuk memutuskannya. Tim Liputan Metro TV. Ya, tak aneh jika isu kenaikan harga rokok langsung disambut reaksi masyarakat karena Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat hampir 40% masyarakat Indonesia mengonsumsi rokok. Rencana kenaikan ini pun ternyata juga disetujui oleh sebagian konsumen. Sementara di sisi lain harga tinggi per bungkus menjadi kekhawatiran pelaku industri dan juga petani tembakau. Kompleks memang masalahnya, namun saya akan coba urai bersama sejumlah narasumber. Ada 4 orang narasumber yang akan bergabung di Prime Time News malam hari ini. Yang pertama saya kenalkan ada 2 orang yang bergabung di studio bersama saya. Yang pertama ada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Marisi Sihotang. Selamat malam Pak Marisi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan juga ada anggota Badan Legislatif DPR dari fraksi Partai Nasdem, Taufikul Hadi. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam juga. Dan bergabung dari luar studio ada Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasabullah Tabrani. Selamat malam. Selamat malam Mas Bowo. Pak Hasbullah. Ya, selamat malam Mas Baik. Bowo. Baik, terima kasih sudah bergabung dan juga ada Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI, Hasan Auni Aziz. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Pak Wahyu. Baik, Bapak-Bapak kita akan awali, saya ingin ke Pak Marisi terlebih dahulu supaya jelas nih Pak, tidak menimbulkan keresahan karena reaksinya sudah begitu luas. Jadi berapa besarannya kenaikan cukai tahun ini? Pertama mungkin saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan isu 50.000 ini. Ya. Jadi mungkin dari pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sampai sejauh ini belum ada wacana ke situ. Ya, namun demikian
secara tahunan kita memang selalu melakukan kajian untuk kenaikan. Jadi Ya. kenaikan tarif cukai itu memang setiap tahun selalu terjadi. Jadi belum tapi akan dinaikkan karena memang tahunan Karena memang begitu tahunan, cukainya naik. tahunan. Oke. Seperti- Kapan biasanya naik di bulan apa biasanya? Biasanya di Januari. Biasanya di Iya, Januari. sekarang kita udah mulai lakukan kajian. Kajian seperti tahun lalu kan kita udah kenaikan yang lalu itu rata-rata nilai tertimbangnya itu 13% kenaikan itu. 13% Iya. rata-rata dari cukainya Iya. saja. Kemudian Iya. digabungkan Tahun ini dengan nanti harga komponen yang juga ikut. Iya. Nanti akan ketemu harganya begitu ya, Iya. harga jual ecerannya. Apakah benar Rp50.000 per bungkus kalau dari hitung-hitungan sekarang? Karena kan ini sedang berjalan kajiannya. Kalau dari yang sekarang itu rasanya jauh sekali ya. Jadi kalau misalnya dari harga eceran per batang yang sekarang dinaikkan menjadi 50.000 misalnya, per batangnya jadi berapa gitu. Itu kan artinya kenaikannya dengan nilai yang sekarang itu bisa 360% kenaikannya itu. Jadi terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Undang-undang kita itu kan hanya membatasi sampai 57%. Gitu, Sementara kenaikan itu. ini sampai Ya. lebih dari 300%. Iya. Jadi untuk menenangkan paling tidak ada 40 konsumen atau perokok kita, kalau berdasarkan sekali lagi ini PBB WHO mencatat 60% perokok aktif di kita tidak sampai segitu ya. Enggak. Tapi ini masalahnya kompleks memang karena di teman-teman di DPR juga sedang membicarakan RUU tembakau. Tapi saya ingin ke Pak Prof. Hasbullah terlebih dahulu yang sudah melakukan kajiannya. Ada penelitian 72,3% perokok sepakat harga naik sampai Rp50.000. Bagaimana lengkapnya Pak Hasbullah? Saya kira itu statementnya keliru. Memang ini masalah rokok sensitif. Kalau saya bikin kajian harga jengkol atau harga petai pasti nggak ramai seperti ini nih. Ini karena banyak yang terlibat di sektor ini. Kajian saya bersama tim di UI, kami sudah lama melakukan kajian ekonomi kesehatan, jaminan kesehatan. Itu menanya apabila untuk menutup defisit JKN, kita naikkan harga cukai dan harga rokok, apakah Anda setuju? 82% responden kami menyatakan setuju. Lalu kami harus gali lebih dalam. Kalau setuju, sampai berapa sih orang mau membeli rokok? Maka kami tanya, kalau Anda setuju dinaikkan, sampai harga rokok berapa yang Anda akan mampu beli? Maka kami tanya, kalau harga rokok 25.000 satu bungkus, apakah Anda akan masih beli? Apakah Anda akan berhenti? 14% bilang kami akan berhenti kalau 25.000. Saya naik lagi, kalau 35.000 Anda masih berhenti. 13% bilang kami masih 13% bilang kami berhenti. Tapi yang 80 sekian persen masih jalan terus. Kalau harganya naik sampai 50.000, apakah Anda berhenti? 72% bilang kami akan berhenti kalau 50.000. Jadi bukan mengatakan harganya harus 50.000, bukan. Nah, publikasi ini dari Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kemudian kami publikasi di jurnal ilmiah, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Dan pada akhir Juli kami launching jurnal itu pada Kongres Ekonomi Kesehatan di Jogja. Tapi tidak terjadi apa-apa dalam 3 minggu sebelumnya. Iya. Boleh tahu Pak, kelompok usia mana yang tadi menyatakan akan berhenti merokok jika harga nanti naik hingga Rp50.000? Kami tidak menganalisis kelompok usia secara spesifik, tapi kami analisis kelompok income. Pada kelompok income hampir semuanya juga sama, relatif akan berhenti pada angka-angka segitu. Lebih banyak yang berhenti pada level 35.000 pada kelompok income di bawah 1 juta. Kalau di atas 1 juta umumnya pada level 35 sampai 50.000. 35 Jadi itu adalah kira-kira kalau nanti pemerintah mau naikin sampai mana sih kira-kira? Karena dalam nawacitanya Jokowi sudah disampaikan di situ bahwa Presiden menjanjikan akan menaikkan cukai 200% pada 2019. Nah kan kita mesti tahu sampai berapa dong begitu. Nah ini adalah sebuah
sebuah studi untuk mengeksplor, kira-kira itu. Oke, baik. Pak Subulatan, sebentar nanti kita akan bahas lagi lebih luas lagi karena ini banyak kepentingan memang di balik penentuan harga rokok ini, Pak. Baik. Pak Taufik, sebagai pengusul RUU Tembakau yang juga sekarang masih diproses di DPR, bagaimana melihatnya? Dalam hemat saya, masalah kenaikan harga rokok mungkin tidak terhindarkan. Cepat atau lambat akan terjadi kenaikan. Selain dari faktor yang telah dijelaskan oleh Pak Marisi tadi. Tetapi ada faktor-faktor lain, misalnya masalah faktor kebutuhan kita terhadap cukai. Kemudian juga adanya koalisi anti tembakau yang sekarang. Jadi pasti nanti akan terjadi penyesuaian harga, kenaikan harga yang di luar daripada apa yang disebutkan oleh Pak Marisi tadi. Tapi saya ingin beritahukan, kalaupun kenaikan tersebut dilakukan, bukan karena alasan untuk mengurangi perokok di Indonesia. Kalau itu alasannya, menurut saya itu tidak akan ditemukan. Itu adalah salah menurut saya. Salah Itu ya? Salah. Itu menurut saya yang benar adalah kalau kita ingin mengurangi perokok di Indonesia, kita harus cari rule lain ya, peraturan lain. Itu adalah harus menurut saya itu tepatnya adalah kita membuat undang-undang lain. Itu adalah itu menjadi rejim kesehatan. Itu bisa, tetapi jangan karena menaikkan itu. Bukan karena harga, sekali lagi. Karena begini, saya itu berbahaya sekali. Kenapa? Kalau kenaikan harga rokok itu di mana-mana juga, karena saya mengetahui itu bagaimana di Australia dan di Jerman, itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah surut orang merokok. Ya, tetapi kalau ada peraturan barangkali akan surut. Ya. Kenapa? Kalau itu dilakukan, orang mungkin tidak akan membeli rokok yang resmi, tetapi dia akan mencari di black market dan akan merebaknya nanti adalah penyeludupan rokok. Itu akan berbahaya. Akhirnya apa? Target kita adalah misalnya menurunkan perokok tidak mampu, kemudian target, kemudian cukai juga tidak akan tercapai. Tidak akan terkejar. Oke, baik. Karena banyak sekali lagi stakeholdernya juga termasuk dari kalangan industri. Saya akan tanyakan hal ini ke Pak Hasan dari Sekjen Gapri sesaat lagi usai jeda. Pak Hasan tetap di Prime Time News.